Nanti setelah kita ketahui fungsi marginalnya, kita turunkan lagi dia sekarang. Ya, kemudian kita gunakan syarat yang kemarin, yang lupa reaction sama dengan 0. Oke, ini kita bisa cek bersama. Ya, kita peroleh MC action. Ya, MC action itu tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah C double action atau turunan kedua dari C. Ya. Ini kita langsung turunkan sama dengan 3Q kuadrat diturunkan jadi 6Q ya. Kemudian minus 6Q diturunkan jadi 4 diturunkan 0 ya. Nah, kita gunakan syaratnya 6Q sama dengan 6Q min 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai Q-nya tentu sama dengan 1 ya. Dengan mudah kita melakukan proses pemindahan ruas dan kita dapatkan nilai Q-nya 1. Nah, Q sama dengan 1 ini adalah nilai Q yang meminimumkan biaya marginal ya. Q sama dengan 1 adalah nilai Q yang meminimumkan biaya marginal. Oke. Lalu bagaimana mencari biaya marginal minimumnya? Ya, kita substitusi Q sama dengan 1 ke fungsi MC ya, sehingga kita peroleh 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 6 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 3 dikurang 6 ditambah 4 7 dikurang 6 sama dengan 1. Oh, berarti biaya marginal minimumnya berapa Pak besarnya? Besarnya sama dengan 1 ya, satuan biaya ya, katakanlah 1 juta atau 1 miliar. Kita mengesampingkan ini ya, nominalnya dalam perhitungan. Nanti pada praktiknya mungkin kalian akan dihadapkan dengan nilai-nilai yang real. Jadi katakanlah kuantitinya benar-benar real, misalkan kuantitinya ton atau kilogram atau yang lain-lainnya. Kemudian harganya juga benar-benar real, katakanlah juta atau miliar atau yang lainnya. Sehingga kita dapat menjawab ini, berapa sih sebenarnya biaya marginal minimum kita? Itu adalah 1. Dan itu terjadi ketika kuantitas atau unitnya itu sebesar 1 unit. Oke, itu jawaban. Nah, bagaimana kalau kita ingin menjawab atau muncul pertanyaan, berapa biaya total minimum yang dibutuhkan? Ya, berarti kita langsung aja ada pencarian dari sini. Kita buat ini yang sama dengan 0 ya, seperti itu. Tapi karena kita ditanya berapa biaya marginal minimum, ya kita cari lagi turunan pertama dari si MC. Oke, nah ini saya hapus saja, saya kembalikan ke kondisi semula. Baik, sampai sini kita sudah menjawab pertanyaan kita yang pertama terkait biaya total dan biaya marginal, juga hubungan antar keduanya dengan menggunakan turunan. Sampai sini apakah terdengar dengan baik atau cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, mungkin jika ada yang ingin ditanya. Ada yang ingin ditanyakan? Suara saya masih terdengar jelas? Berikut juga tulisan-tulisan itu. Masih Pak. Masih ya? Oke, terima kasih. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan ke subtopik berikutnya. Tadi kan kita bicara tentang biaya total dan biaya marginal. Nah, yang berikutnya kita bicara sesuatu kebalikannya ya. Atau lebih tepatnya kita menyinggung tentang
kalau tadi sesuatu yang kita keluarkan, ini berarti sesuatu pemasukan dari kita ya. Penerimaan total dan penerimaan marginal. Oke. Nah, sebelum kita membahas penerimaan total dan penerimaan marginal, penerimaan total ini berangkatnya dari suatu bukti permintaan kita. Ya, jadi dulu kita mengenal fungsi permintaan ya. Ini kita punya fungsi permintaan, katakanlah P sama dengan 16 minus 2. Ya, ini fungsi permintaan. Kemudian ada hubungannya antara fungsi permintaan dengan fungsi penerimaan. Ya, penerimaan total dalam. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu atau kita ingat kembali apa sih penerimaan total itu dan apa itu penerimaan marginal. Nah, sama seperti definisi yang biaya total tadi mirip, tapi ini kita pakai kata-kata yang berbeda sedikit. Kalau penerimaan total tentu saja jumlah maksimum ya yang dapat kita terima berdasarkan atau yang dapat produsen terima berdasarkan penjualan dari suatu produk ya. Jadi jumlah maksimum yang dapat diterima yang masuk ya dari hasil penjualan suatu produk. Bagaimana dengan penerimaan marginalnya? Nah, penerimaan marginal tadi perubahan atau pertambahan pemasukan kata-kata berdasarkan perubahan atau pertambahan suatu unit yang terjual ya, seperti itu. Jadi pokoknya kalau ada istilah marginal itu terkait dengan perubahan lah kata-kata ya, perubahan atau penambahan ya. Makanya ekspresinya dapat dituliskan dalam atau dinyatakan menggunakan notasi turunan. Jadi kata-kata marginal tadi yang sebelumnya di biaya total itu merupakan turunan dari biaya marginal, merupakan turunan dari biaya total. Sekarang juga sama, penerimaan marginal itu merupakan turunan pertama dari penerimaan total ya, seperti itu. Namun kalau kita bahas misalkan sedikit keluar topik, kecepatan itu merupakan turunan pertama dari jarak ya. Nah, kenapa begitu? Karena kecepatan itu sebenarnya adalah perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu, kan seperti itu. Nah, ini juga sama. Penerimaan marginal itu adalah perubahan penerimaan dibagi dengan perubahan unit yang dijual katakanlah dalam hal ya, seperti itu pemaknaannya ya. Oke, sekarang kita bermaksud untuk mencari fungsi penerimaan ketika fungsi permintaannya diketahui. Ya, kita berangkat dari fungsi permintaan. Caranya bagaimana? Ya, tentu saja ingat kembali hubungan antara fungsi penerimaan dengan fungsi permintaan. Yang tidak lain adalah hasil kali fungsi permintaan dengan jumlah total unit yang dijual. Ya, jadi biasanya fungsi penerimaan itu pakai simbol R ya, simbol R itu sama dengan di fungsi permintaan ini 16 minus 2Q ya, dikali dengan total Q yang nantinya mau dijual. Jadi 16 2Q dikali dengan ya. Nah, nanti dalam pengerjaan juga sebaiknya tidak perlu diganti I-nya dalam jumlah tertentu ya. Ini terjadi nih di ujian kalian ya. Ini ketika saya koreksi ujiannya yang membahas terkait TC dan TR ya. Jadi ada juga simbolnya kalau penerimaan total itu pakai TR, kalau penerimaan biaya total itu pakai TC. Itu kalian ganti tuh notasi C-nya dengan angka tertentu yang kalian mungkin dapat dari pengamatan atau apa. Sebenarnya nggak perlu, nanti ketika kalian
mencari break even poinnya itu menggunakan persamaan DC sama dengan TR itu akan jadi masalah. Jadi ada yang menuliskan misalkan katakanlah DC-nya 50 juta, TR-nya katakanlah 55 juta. Nanti ketika TC sama dengan TR 50 juta sama dengan 55 juta. Nah, itu kan tidak masuk akal. Jadi sebaiknya dibuat saja dalam notasi fungsi. Ya, seperti itu. Atau dibuat dalam dimuat variabel q-nya tetap dimuat. Oke, itu sekilas info ya tentang UTS kalian. Oke, ini berarti kita dapatkan 2q kuadrat. Nah, ini adalah fungsi R kita atau TR ya, di buku lain mungkin ada yang pakai TR. Nah, kemudian setelah kita tahu fungsi R-nya atau TR-nya, bagaimana kita mencari penerimaan marginal? Ya, caranya tentu saja dengan menurunkan langsung fungsi penerimaan. Ya, lagi-lagi kita pakai konsep turunan. Oke, diturunkan langsung R aksennya tentu saja sama dengan 16q diturunkan sehingga kita peroleh 16. Oke, kemudian 2q kuadrat diturunkan ya, pangkatnya kali ke depan jangan lupa sehingga kita dapatkan 4. Nah, ini adalah fungsi si penerimaan marginalnya atau MM ya. Kemudian jika muncul pertanyaan selanjutnya ya dari pertanyaan ini, biasanya pertanyaan selanjutnya adalah tentukan laba maksimum yang diperoleh. Biasanya kayak gitu pertanyaan. Jadi setelah kita diminta untuk mencari MR, biasanya pertanyaan yang kedua adalah tentukan laba maksimum yang diperoleh. Nah, ini kita muncul pertanyaan ini. Tentukan fungsi penerimaan marginalnya, tadi kita sudah peroleh ini MR sama dengan 16 minus 4q. Kemudian laba itu tentu saja dengan memaksimumkan si fungsi MR-nya. Ya. Jadi kita cari dengan posisi MR sama dengan 0. Ya, MR sama dengan. Jadi kita tinggal tuliskan saja ulang. MR-nya tadi berapa? 16 minus 4q sama dengan 0. Ya, kita peroleh I-nya sama dengan 4 dibagi 16 dengan 4. Nah, Q sama dengan 4 ini adalah Q atau kuantitas atau unit barang ya yang membuat penerimaan kita menjadi maksimum. Jadi kalau kita mau maksimum, kita bakal jualnya berapa unit nih? Ya 4, berarti 4 unit. Nanti kalau di bawah 4 atau di atas 4, penerimaan kita nggak maksimum. Ya. Kenapa begitu ya? Karena fungsinya didefinisikan sebagai berikut tadi. Ya, R-nya yang di atas. Kalau R-nya begitu, kalau mau maksimum ya kita jualnya sebesar 4 unit, jangan ditambah-tambah. Belum tentu penjualan yang lebih banyak akan menghasilkan laba yang lebih besar juga, belum tentu. Kenapa? Karena bergantung fungsi penerimaan total kita seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau mau tahu laba maksimumnya, nanti kita substitusi ke R tadi, R-nya sama dengan 16Q ya, 16Q I-nya 4 dikurangi ya 2 I kuadrat, 4 dikuadratkan. 16 kali 4 64, 4 kuadrat itu 16 dikali 2 32. Nanti
hasilnya R sama dengan 64 dikurang 32 sama dengan 32. Oke, berarti penerimaan maksimum kita sebesar 32. Ya, satuannya juta atau miliar atau yang lain. Oke, itu pembahasan kita. Nah, di sini dapat dilihat dengan menggunakan turunan kita dapat memudahkan pekerjaan kita ya. Jadi konsep turunan itu memang sangat penting sekali, terutama dalam mencari permasalahan yang melibatkan masalah maksimum atau masalah ya. Jadi gampangnya kalau kita ketemu atau dihadapkan masalah maksimum atau minimum, kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan konsep turunan. Asalkan fungsi yang ditanyakan itu diketahui ya. Kayak tadi fungsi R-nya diketahui nggak? Ya diketahui. Kemudian tadi fungsi C-nya diketahui nggak? Iya diketahui. Sehingga kita dapat mudah untuk menyelesaikan permasalahan maksimum dan minimum. Oke. Nah, mungkin sedikit pertanyaan, bagaimana kita dapat memverifikasi kalau benar ternyata ini adalah nilai Q yang membuat R-nya maksimum. Jadi benar-benar Q sama dengan 4 itu adalah nilai Q yang membuat R ini maksimum. Kenapa enggak minimum? Padahal kan waktu kita nyari syarat maksimum dan syarat minimum itu sama-sama menggunakan syarat turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, bagaimana kita memverifikasi kebenaran tersebut? Kalau Q sama dengan 4 itu benar-benar adalah Q yang membuat nilai R-nya maksimum, bukan minimum. Bagaimana kira-kira cara menceknya? Minggu lalu sudah disampaikan. Ada yang tahu? Silakan kita diskusi ya, sambil diskusi biar lebih hidup presentasinya. Bagaimana menceknya? Ada yang ingat di minggu lalu kita ya meyakini kalau oh itu benar-benar maksimum, oh itu benar-benar minimum. Kira-kira bagaimana? Ada yang ingat? Ada beberapa yang nilainya tinggi, tesnya sudah saya koreksi ya. Nilai tertinggi di kelas saya Bu Evi 1 PMS 1 itu 98 ya. Ada 2 orang atau 3 orang saya lupa. Pokoknya kalau nggak salah 2 orang. Ya. Maaf Pak, nilai UTS-nya nggak dikasih tahu di portal. Udah saya udah saya submit. Nanti tunggu aja mungkin sudah keluar atau belum ya. Tapi saya sudah submit dari hari Kamis kalau saya nggak salah ya. Sudah saya submit. Oh iya, makasih Pak. Ya, mungkin nunggu ini kali, nunggu batas maksimum pengumpulan kan, batas pengumpulan maksimum 2 minggu ya. Ya nanti cek aja setelah hari ini apakah sudah keluar. Tapi sudah saya submit ya. Ada 3 anak yang tidak kumpul berkasnya tidak ada, saya nggak tahu itu UTS atau bagaimana, soalnya berkasnya tidak ada. Berarti nilainya juga tidak ada. Silakan jawab diskusi kita. Nah, diskusi ini juga nanti membantu ya. Jadi kan ingat penilaian kalian bukan cuma kayak UAS, itu ada komponen yang namanya nilai tugas. Ya, nah nilai tugas itu kalau saya sendiri penilaiannya tentu saja saya mengambil dari melihat keaktifan dari si mahasiswa tersebut dalam sesi forum, diskusi, dalam cara dia menjawab, dalam cara dia menjawab pertanyaan nih saat saya melemparkan pertanyaan seperti ini. Itu kan kelihatan mana yang jawabannya memang real punya dia jawaban original atau yang ya sepertinya copy paste jawaban teman ya dari bahasanya dan lain-lain. Dan akan terlihat. Kemudian ya keaktifannya juga akan terlihat. Itu kan pasti ada perbedaan nanti di nilai tugasnya. Itu kan lumayan sangat membantu kalian kalau nilai tugasnya nanti juga bagus seperti itu. Silakan
Ada yang ingat cara ceknya? Kita menggunakan aturan apa kira-kira? Yang ingat? Kalau lebih kecil dari 0 bukan Pak? Apa lebih besar? Apanya yang kecil dari 0? Nilai Q-nya. Apa? Nilai Q-nya bukan? Iya, nilai Q-nya kecil dari 0, tapi nilai Q yang bagaimana? Siapa nih yang jawab nih? Saya nggak sambil lihat namanya. Saya Michelle dari kelas Bapak. Oh iya, Michelle. Ya, Michelle itu Q-nya kurang dari 0, tapi Q yang memenuhi kondisi apa ya? Saya kasih ini. Q yang memenuhi kondisi apa? Yang positif. Nah, tadi kan kamu udah bilang kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 kan berarti negatif. Maksudnya Q itu datang dari mana lah seperti itu ya. Datang dari mana Q itu sehingga kita kok pakai syarat yang kurang dari 0. Yang lain boleh jawab juga. Silakan. Tadi kata Michelle, kita melihat Q-nya kurang dari 0, Pak. Ya, oke. Tapi kita mau tahu dulu kurang dari 0 datangnya dari mana. Dari pemfaktoran, Pak. Pemfaktoran yang mana nih? Pemfaktoran ini ya, setelah turunan. Setelah turunan yang R aksen? Iya, yang R aksen. R aksen ini udah kita dapat nih, 16 minus 4 Q. Kemudian apa yang difaktorkan? Ini kita udah dapat R aksen 16 minus 4 Q. Oke. Nah, kemudian faktor dari siapa? Faktor dari R aksen atau kurang tepat sebenarnya. Jadi syaratnya udah benar ya, kurang dari 0. Tapi apanya itu yang belum tepat itu tadi, apanya itu. Ingat kembali minggu lalu kita mempelajari tentang turunan, ada beberapa jenis ya, kita cek termasuk kegunaannya. Kemarin kan kita minggu lalu kan. Jadi yang kita lakukan adalah dengan mengecek apa ya? Turunan ke kita cek turunan kedua ya. Ingat kemarin kita menyinggung tentang turunan kedua atau yang lebih tinggi ya, termasuk kegunaannya salah satunya itu untuk verifikasi ya. Jadi turunan kedua dari CR aksen ini berapa kira-kira? Keduanya 16 min 4 Q diturunkan sekali lagi sama dengan minus 4, Pak. minus 4. Iya, minus 4. Nah, minus 4 ini kan kurang dari 0 kan? Minus 4 itu kan kurang dari 0, jelas. Kan negatif ya. Nah, ternyata setelah kita cek turunan keduanya, itu nilainya negatif. Karena kurang dari 0. Nah, berdasarkan syarat cukup dan perlunya yang kemarin, kita mengetahui ternyata turunan keduanya negatif. Oh, berarti itu meyakinkan kita kalau si nilai Q sama dengan 4 itu benar-benar kuantitas yang nantinya akan memaksimumkan fungsi si R-nya yang awal. Ya, seperti itu. Karena kita sudah cek ternyata dia turunan keduanya negatif. Andai turunan keduanya positif, tapi nanti Q sama dengan 4 ini bukan memaksimumkan R, tapi sebaliknya dia malah akan meminimumkan si R itu sendiri. Ya, tapi karena Q-nya negatif, karena R double aksennya negatif, jadi Q sama dengan 4 ini adalah nilai Q yang memaksimumkan fungsi R yang kita punya. Oke, itu jawabannya ya. Tadi
sedikit-sedikit sudah nyerempet ya nggak ada masalah, mungkin lebih diingat-ingat lagi ya jawabannya nanti ketika ujian mungkin aja ditanya itu kenapa itu benar-benar maksimum, apakah itu benar-benar minimum, nah itu mungkin aja ditanya, jadi kalian jangan lupa jawabannya. Oke, untuk UAS ya. Baik, kita akan lanjut. Ada pertanyaan sambil ini dari 4 topik kita. Maksimum tadi penerimaan total, penerimaan marginal, biaya total dan biaya marginal ya. Kita sudah memakai turunan untuk menjawab permasalahan ya, yang simpel-simpel aja, nggak perlu yang rumit. Nanti nggak tahu ujiannya mungkin aja agak mungkin aja. Sebenarnya nggak rumit juga, mungkin kita cuma akan menambahkan beberapa komponen kayak misalkan kan kita sebelumnya belajar tuh kayak bagaimana sih pengaruh pajak, bagaimana pengaruh subsidi dan lain-lain. Nah, kan kalau sekarang kita belum masukin komponen-komponen itu, nanti kalian dalam latihan coba berlatih juga untuk mempertimbangkan adanya hal-hal tadi, faktor eksternal ya. Mungkin aja ditanyakan. Oke, ya baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke topik berikutnya. Yang berikutnya adalah tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan. Ada dua nanti, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Kalau sesuai judulnya, elastisitas permintaan tentu saja sesuatu yang datangnya atau diperoleh atau diturunkan dari nanti fungsi permintaan. Makanya kita itu belajarnya sangat urut-urutan ya, dari awal kita kenal fungsi permintaan itu akan terus terpakai ya untuk konsep-konsep selanjutnya kayak tadi fungsi penerimaan, sekarang elastisitas dan lain-lain ya. Nah, di sini elastisitas permintaan itu definisinya adalah koefisien atau suatu besaran ya, kita pakai koefisien suatu besaran yang menjelaskan perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya di sini adalah perubahan. Jadi ketika kita nanti pakai kata-kata perubahan, nanti kita bisa main konsep turunan di situ sudah. Jadi elastisitas permintaan itu adalah suatu koefisien atau suatu besaran yang menjelaskan perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga ya. Nah, ini terjadi juga sebenarnya, pengaruh perubahan harga ini kan dalam kehidupan nyata di pasar itu kan harga berubah-ubah ya, maksudnya tergantung banyak faktor eksternal di situ, apakah faktor transportasi ya, apakah faktor bencana alam, apakah faktor lain-lain ya, sehingga membuat fluktuasi harga itu bergerak gitu, maksudnya harganya berubah-ubah. Apakah kadang harganya turun, kalau kalian perhatikan mungkin di awal masa pandemi ya, di awal masa pandemi itu kalau kita beli telur ayam ya, itu turun cukup murah gitu, dari yang sekilonya berapa ya waktu itu, awal-awal normal 25-an ya, sekitar itu turun sampai di harga di bawah 20.000 sekilo ya. Saya tahu karena waktu itu suka pergi ke pasar ya waktu awal-awal pandemi. Kalau sekarang udah enggak. Jadi ternyata harga telur cukup turun ya, dan tapi selang beberapa hari ternyata naik lagi ya. Itu kan terjadi fluktuasi ya, mungkin faktor transportasinya kah waktu itu terhambat atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Jadi di situ ada perubahan harga yang terjadi sehingga mengakibatkan
jumlah barang yang diminta juga pasti akan berubah, ya kan, sesuai dengan teori ekonomi kita. Kalau harganya naik, itu yang diminta sedikit. Kalau harganya turun, yang diminta banyak. Ya waktu harganya di bawah 20.000 itu yang beli ngantri itu di di tempat distributornya, ya tempat keluar waktu ngantri. Jadi kalau beli sekilo itu malu kayaknya, jadi belinya sepi atau berapa ya waktu itu. Ya itu intermezzo aja ya, gak apa ya sekali-kali. Nah, kita akan mencari elastisitas permintaan itu dengan menggunakan konsep turunan, ya. Konsep turunan pertama simbolnya saya pakai simbol tanda mu di sini, ya. Ada indeks di bawahnya D, itu dari kata demand atau mengartikan permintaan, ya. Jadi mu D ini merupakan simbol untuk menyatakan elastisitas permintaan. Nah, mu D ini atau elastisitas permintaan ini sebenarnya adalah hasil perkalian antara, ya, hasil perkalian antara turunan pertama ini, ya, yang DI per DP ini turunan pertama fungsi permintaan Q terhadap harga dikali dengan hasil bagi atau rasio dari P harga dibagi dengan Q, ya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Contohnya fungsi Q-nya diturunin dulu sekali, ya, fungsi permintaannya diturunin dulu sekali, kemudian nanti dikali dengan hasil bagi P dengan Q. Oke, kita akan masuk ke contoh. Baik, diketahui fungsi permintaan suatu barang ditentukan oleh persamaan Q sama dengan 25 minus 3P kuadrat. Nah, sekarang kita bekerja pada fungsi permintaan yang non-linear, ya, tidak yang linear. Oke, Pak, bisa nggak kalau yang linear? Ya bisa juga. Tapi kita sekarang bekerja pada fungsi permintaan yang non-linear. 25 minus 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan, ya, pada harga P sama dengan 5. Ya, 5.000 kayak atau 50.000, ya pokoknya 5, ya. Baik, bagaimana cara menjawabnya? Pertama tentu tadi kita membutuhkan ekspresi turunan pertama dari Q, ya. Ya, kita turunkan dulu Q-nya nih. Q sama dengan 25 minus 3P kuadrat. Diturunkan, 25 diturunkan 0, minus 3P kuadrat diturunkan sama dengan minus 6P. Oke, kita sudah peroleh turunan pertama dari Q-nya. Sekarang kita bermaksud untuk mencari mu D-nya. Tadi mu D adalah hasil kali antara Q aksen ini minus 6P dikali dengan hasil bagi antara P dengan Q-nya. P-nya berapa? Ya, P-nya sementara kita belum ganti dulu. Tulis aja dulu P, ya. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya tadi sesuai dengan yang didefinisikan di awal. Q-nya sama dengan 25 minus 3P kuadrat. Nah, kita ganti ke bawah. Ya, ini Q-nya. Jadi P per Q, P-nya itu P, Q-nya sama dengan 25 minus 3P kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan formulanya, kita substitusi, ya, harga barang berapa yang kita ingin pantau. Di sini kita ingin pantau harga barang ketika P-nya sama dengan 5. Berapa sih elastisitas permintaannya? Kita substitusi ke persamaan mu D, ini kita dapatkan mu D 5 sama dengan minus 6 dikali 5 dikali 5 dibagi 25 dikali 3, nih ada tanda kurung, ya, sebenarnya biar tidak ragu, dikali 5 dikuadratkan, ya, sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 3. Coba dihitung ulang, ya, kita peroleh dari hasil perhitungan ini mu D-nya itu sama dengan. Oke, nah menurut teori yang elastis itu ketika mu-nya itu sama dengan 3 memang, ya, atau mendekati 3 lah, ya. Jadi ketika
mu-nya atau elastisitasnya sama dengan 3 atau mendekati 3, mendekati 3 itu nanti bisa 2,9 ya, atau 2,8 dan lain-lain. Itu kita katakan dia elastis ya. Nah, pemaknaannya adalah, nah ini ada pemaknaannya. Artinya, dari atau pada keadaan harga P sama dengan 5, ya, dari keadaan harga P sama dengan 5, ketika nanti harganya naik sebesar 1%, ya, ketika harganya nanti naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang sebesar 3%. Ya, ini kita analisa pelan-pelan. Jadi, ketika harga barang tersebut telah menyentuh angka 5, katakanlah 5 juta, ketika harga barang tersebut sudah berada di angka 5 juta, dan nantinya akan naik lagi sebesar 1%, ya, akan naik lagi sebesar 1%, ini akan mengakibatkan konsumen mengurangi permintaannya. Karena sesuai dengan hukum permintaan ya, kalau harganya naik, jumlah yang diminta juga akan berkurang. Nah, pertanyaannya seberapa berkurang? Itu kan yang jadi pertanyaan. Jadi si produsen itu dapat menganalisa kan. Kalau kita naikinnya segini, permintaannya berkurang berapa gitu. Nah, kalau ternyata berdasarkan hitung-hitungan ini, kalau naiknya 1%, maka berkurangnya akan sebesar 3%. Ketika apa? Ketika harganya sama dengan 5 dan di awal fungsi permintaannya, ya, fungsi permintaannya sama dengan 25 minus 3P kuadrat. Jadi berbeda fungsi permintaan, tentu saja nanti juga akan berbeda prosentasi penurunan dan kenaikannya tadi. Ya, jadi berbeda fungsi permintaannya ya juga akan berbeda juga persentasenya tadi. Ya, bergantung pada fungsi permintaan. Nah, saya nggak tahu waktu turun telur yang tadi saya cerita itu fungsi permintaannya seperti apa ya. Saya nggak tahu. Harusnya sih saya tahu ya. Jadi saya akan kira-kira dia naikin berapa nih harganya. Nanti turunnya permintaannya berapa. Kalau saya mau jadi pedagang ya. Kalau kebetulan waktu itu saya beli doang jadi nggak perlu tahu apa-apa ya. Oke, itu tentang elastisitas permintaan. Sampai sini ada yang ditanya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait elastisitas permintaan sebelum kita masuk ke selanjutnya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan tentang elastisitas permintaan. Jangan lupa ya, nanti kalau kalian mungkin ini keluar di ujian mungkin ya, kalian jangan sampai cuman nulis hitung-hitungannya. Biasanya nanti ada juga pertanyaan, apa sih maknanya? Ya maknanya ini nih. Pemaknaan ini nanti juga kalian tulis di lembar jawaban kalian. Jadi maksudnya gini, kita ketika ngerjain soal sesuatu kasus itu kita nggak sekedar tahu, oh ini nanti dituruni terus dikali dapat angka ya udah selesai gitu. Tapi kita nggak tahu, nah itu maksudnya apa gitu. Jadi pemaknaan di balik itu apa? Kan sebenarnya esensinya adalah itu ya. Jadi kita tahu penggunaannya apa sih gitu. Ya, baik. Ada yang ingin ditanya sebelumnya? Silakan dari topik ini. Kalau ngajar di kelas ini lebih lambat ya sebenarnya. Jadi biasanya kalau saya habis nulis ini di papan atau ditampilin, ditulis, dicoret-coret, saya akan kasih waktu kalian mungkin catat ya, catat sebentar, saya duduk dulu ya, bisa sambil minum dulu, nanti sekian menit baru kita lanjut lagi ya. Itu juga kalau kalian nggak ngobrol ya, kalau ngobrol itu akan lama ya, jadi biasanya kelasnya harus ditenangkan dulu ya. Tapi karena online ya jadi lebih cepat ya speednya ya. Jadi, silakan, tidak ada
Jelas, Pak. Jelas ya? Ya kalau kalian sama-sama dengar suara anak bayi itu anak saya ya, karena lagi bergumam sendirian ya, karena bapaknya ngajar dan ibunya tidur ya, jadi mungkin semoga dia tidak nangis ya, jadi saya masih tetap bisa ngajar. Oke, sekarang kita lanjut ke topik berikutnya. Ini tentang elastisitas penawaran ya. Ini tentu saja sesuatu yang sebaliknya ya. Kalau tadi elastisitas permintaan hubungannya dengan fungsi permintaan tentu saja. Kalau ini berangkatnya dari fungsi penawaran ya, kayak gitu. Nah, apa definisinya? Definisinya adalah suatu besaran atau suatu koefisien atau suatu kuantitas yang menjelaskan ya, yang menjelaskan perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Sama, hampir mirip, tapi ini yang kita pandang atau kita tertarik pada perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau tadi kan kita tertarik pada perubahan jumlah barang yang diminta. Kalau sekarang jumlah barang yang ditawarkan. Terhadap apa? Terhadap perubahan harga juga. Ya, nah ini biasanya kalau produsen mungkin lebih tertarik pada yang ini ya, karena kan hubungannya dia sebagai orang yang menjual ya. Baik, rumusnya juga sama dengan tadi. Jadi bedanya simbol aja di sini. Kalau tadi pakai kata pakai simbol mu D, sekarang indeksnya kita ganti jadi S. Jadi mu S. Ya, sama dengan hasil kali antara turunan pertama fungsi penawaran. Nah, kalau di sini sekarang ganti ya. Q-nya ini bukan fungsi permintaan nanti, tapi fungsi penawaran. Kalian jangan ketukar nanti kalau ujian. Misalkan ujian dikasih tahu dua-duanya nih fungsinya. Fungsi permintaan ini, fungsi penawaran itu misalkan. Tiba-tiba kalian ditanya, carilah elastisitas permintaan dan penawaran. Waktu nurunin atau waktu nyari fungsi waktu nyari elastisitas penawaran yang diturunin bukan fungsi penawaran, tapi yang diturunin malah fungsi permintaan. Nah itu kan nanti hasilnya akan keliru ya, elastisitasnya nah tidak sesuai. Jadi nanti hati-hati, mungkin kalau ujian ini keluar, jadi kalian mewaspadai kalau elastisitas penawaran yang dipakai atau yang diturunin fungsi penawaran ya, bukan permintaan. Ini ada typo ya, kalau kalian ya, harusnya ini adalah elastisitas penawaran. Oke, kita akan cek contohnya langsung seperti apa. Oke, ini contohnya. Sekarang yang diketahui tentu saja adalah fungsi penawaran. Ya, di beberapa buku memang dibedakan tuh. Kalau permintaan itu pakai QD, kalau penawaran itu pakainya QS. Ini penawaran ya, saya sepertinya copy paste dari atas. Ini salah. Penawaran. Nah, saya sendiri cenderung tidak membedakan dengan simbol antara QD dengan QS. Kenapa? Karena asumsi saya kita itu sudah tahu secara jelas antara perbedaan fungsi permintaan dan penawaran. Ya, tentu saja nanti dilihat berdasarkan gradiennya. Ya, setelah ya seperti yang kita singgung sebelumnya, kalau fungsi permintaan itu pasti gradiennya negatif, kalau fungsi penawaran pasti gradiennya positif. Ya, jadi nggak usah ditulis QD sama QS-nya, harusnya kita sudah tahu apa perbedaan di antara. Jadi ketika muncul di soal, ya kalian udah langsung tahu, oh ini fungsi penawaran nih kalau yang begini nih. Oh kalau yang itu fungsi permintaan nih, kayak gitu. Ya. Nah sekarang kita ditanya mengenai elastisitas penawarannya.
pada harga barang 10 ya. Kalau tadi ada harga barang 5, sekarang pada harga barang 10. Kita cari langsung turunan pertama dari Q-nya ya, di aksen sama dengan min 200 diturunkan itu 0, kemudian 7P kuadrat diturunkan sama dengan 14P. Oke, selanjutnya kita mencari mu S-nya, bukan mu D ya. Ini banyak typo mungkin karena copy paste dari atas ya. Mu S-nya sama dengan hasil kali antara Q aksen tadi 14P dikali dengan P dibagi dengan I. P-nya itu P itu sendiri, Q-nya sekarang tentu saja yang dipakai fungsi penawaran ya, bukan fungsi permintaan. Jadi Q-nya yang kita substitusi di sini adalah yang ini, minus 200 tambah 7P kuadrat. Ya, nanti pokoknya hati-hati sekali ketika kalian ujian, jangan sampai keliru menggunakan fungsi yang mana. Khawatir ya ketika kalian disuruh cari elastisitas penawaran, yang kalian substitusi nanti adalah fungsinya fungsi permintaan, bukan fungsi penawaran. Nah itu sudah jelas salah ya. Dari prosesnya salah, hasil akhirnya juga pasti akan salah ya, seperti itu. Jadi saya mewanti-wanti dari sekarang. Nah termasuk ini juga saya salah, harusnya mu S10 ya, bukan mu S. Jadi kita ditanya berapa elastisitas penawaran ketika harganya 10. Kita sudah tahu formulanya mu S dengan ini, ya udah kita langsung saja cari mu S 10 sama dengan 14 dikali 10 dibagi 10 dibagi minus 200 ditambah 7 kali 10 kuadrat. Dengan menggunakan kalkulator tentu saja nanti kalau ujian pakai kalkulator ya biar cepat ya. Atau kalau yang terbiasa di Excel juga bisa langsung kerjakan di Excel, nggak ada masalah. Kita dapatkan mu S-nya sama dengan 2,8. Nah 2,8 ini juga kita bisa bilang ya elastis ya. Kenapa? Karena mendekati 3 tadi sesuai teori yang diberikan di sini. Jadi kalau elastisitasnya nilainya mendekati 3, kita dapat katakan ya. Oke, artinya ya, ada artinya ini lagi-lagi ketika atau dari keadaan harga P itu ya, jadi sejak harga barangnya itu sama dengan 10, ketika nanti harganya naik sebesar 1%, ya, ketika harganya nanti naik sebesar 1%, maka si produsen akan menaikkan juga jumlah barang yang dia tawarkan. Seberapa besar kenaikannya? Sebesar 2,8%. Nah 2,8% ini dapat dari mana Pak? Itu nilai dari elastisitas yang kita dapat berdasarkan perhitungan. Oke, ya ini pemaknaannya juga beda dengan yang tadi, karena ini yang ditanya adalah elastisitas penawaran. Jadi ketika harganya naik, persentase harganya naik, maka si produsen pasti juga akan menaikkan jumlah barang yang dia tawarkan. Beda sama tadi, ketika harganya naik, si konsumen pasti mintanya bakal lebih. Nah, berarti nanti interpretasinya juga jangan tertukar ya antara yang elastisitas permintaan dengan yang elastisitas penawaran. Hati-hati sekali ya, diingatkan dari sekarang, khawatir nanti tertukar ya, atau bukan tertukar, terlanjur nulis begitu ya. Mungkin kalian ada yang nyontek ke temennya terlanjur keliru, nanti kalian jawabannya juga keliru. Itu hati-hati sekali ya. Jadi jangan sampai keliru pokoknya ya. Jangan sampai nyontek juga. Jadi ya kurang bermakna lah pokoknya, kalau nggak hasil sendiri itu kurang. Ya itu tentang fungsi penawaran dan elastisitasnya. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, juga topik yang sebelumnya ya. Semuanya dicari dengan menggunakan kaidah
Oke, semuanya dicari dengan menggunakan kaidah. Baik, ini subtopik terakhir di pertemuan ini ya, sampai langsung kita penawaran. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Terkait materi ini. Ada yang ingin ditanyakan? Jangan hanya nilai UTS ya, nanti lihat aja di portal, oke? Yang bocorannya di kelas saya paling tinggi 98 aja. Ada kalau nggak salah 2 atau 3 saya lupa. Salah 2 orang. Kalau nggak salah perempuan, nah itu. Kalau nggak salah perempuan. Silahkan tuh dicari-cari sendiri. Oh itu siapa ya? Apakah saya? Gitu. Nilainya relatif bagus ya. Ya. Bentar, maaf. Saya izin sudah. Berapa? Oke, oke. Oke, foto enggak? Iya, maaf, saya izin sebentar karena lagi ada perbaikan di rumah, jadi ada tukang ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mohon maaf Bu Evi, mungkin ada tambahan Bu terkait materi ini Bu. Hanya mau menekankan yang Pak Dina sampaikan. Kalau perhatikan pertanyaan kalau pada saat melakukan juga kalau yang ditanya total cost atau biaya minimum atau biaya, nanti kalau biaya mana yang ditanya biaya maksimum nanti untuk didefinisinya kan marginal dan untuk mencari nilai maksimum dan minimum itu dengan menggunakan sama dengan nilai tadi sudah disampaikan Pak juga tadi saya mau karena ada yang suka salah-salah ini nilainya ada yang tadi. Ya, baik Ibu Evi, terima kasih masukannya. Kalau di saya agak sedikit kurang terdengar Bu, tapi yang saya tangkap terdengar sedikit ya tadi. Jadi Bu Evi menyarankan kita untuk memperhatikan atau lebih jeli untuk nanti kita mau pakai fungsi total cost-nya yang ditanya total cost atau yang marginal ya Bu, seperti itu ya tadi yang saya tangkap. Mahasiswa ditanya total cost tapi yang dijawab nanti yang marginalnya itu kan keliru ya. Jadi itu juga penting ya nanti ketika saya membuka chat, mungkin ada yang bertanya di chat. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Bu Evi, apakah sudah cukup Bu? Sama Bu Evi. Bu Evi. Ya Pak Dina. Baik, ini ada yang bertanya. Ya Bu, kita terima juga. Buat kami.
Bu Evi, saya mau nanya yang mengenai soal tugas tambahan itu yang kemarin saya cek. tugas tambahan gimana? Soalnya Nah, kenapa? itu emang kayak gitu atau gimana Bu soalnya? Yang dua P2 2P2 itu maksudnya 2 Q pangkat 2 ya Bu? Iya, 2/2 ya. Iya, iya. Saya belum sempat cek lagi. Ya. Ya, itu sudah dijawab ya tadi dari Devi pertanyaannya terkait soal tambahan yang mungkin di kelas Devi ya, ada soal tambahan. Di kelas saya belum ada tugas tambahan lagi Bu ini, jadi ya mungkin rezekinya mahasiswa satu PMN satu ya, bersyukur aja kalau gitu ya, karena belum ada tugas tambahan dari saya nih Bu, satu PMN satu. Bu Evi gimana Bu, nilainya sudah di submit? Sudah, Pak. Sudah bisa. Oh, sepertinya bagus banget ya, juga satu PMN dua. Kalau satu PMN satu sih ya lumayan Bu, cuman memang ada beberapa yang saya nggak tahu ini apakah mahasiswa tersebut mengerjakannya di detik-detik terakhir atau seperti apa. Jadi jawabannya sangat sangat minim sekali dan informasinya juga tidak sesuai dengan yang ditanyakan di soal. Jadi saya sebagai pengkoreksi atau korektornya juga bingung ini nilainya mau bagaimana ya. Walaupun ya tetap saya kasih nilai, tapi mungkin ya minim karena apa yang dituliskan oleh anak tersebut di kertas jawabannya juga sangat minim. Jadi saya nggak tahu, padahal waktunya cukup panjang ya, apakah dia mengerjakan di detik-detik terakhir atau bagaimana. Saya harap nanti lebih berusaha giat ya, yang nilainya mungkin yang nilainya kurang bagus nanti berusaha lebih giat di UAS ya, lebih maksimal mencoba untuk mengerjakan. Jadi kalau bisa jangan kosong sama sekali lembar jawaban kalian. Kalau kosong kan kita tidak bisa mengoreksi apa-apa gitu ya, karena tidak ada yang dapat dikoreksi karena kosong ya. Jadi tolong lebih maksimal ya, supaya harapannya bisa lulus semua dan dapat nilai. Itu sih saran dari saya mungkin di kelas saya terutama. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Jika ada silakan Bu Evi, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Bu? Oh ya, baik Bu Evi, cukup dari Bu Evi. Dari mahasiswa juga apakah ada? Jika tidak ada, kita bisa mengakhiri sesi Fitcon kita ya. Pak, maaf nanya, memang UTS sama dengan kapan keluar? Nah itu tergantung LA ya, nanti mengeluarkan di portal kalian kapan. Yang jelas saya sudah submit, Bu Evi juga sudah submit ya. Nanti tunggu aja di portal kalian ya. Oke. Jadi jangan khawatir. Jadi ya masih nikmati aja dulu liburannya ya. Karena habis ini liburan, masih ada liburan panjang dari kemarin ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita mungkin bisa akhiri sesi Fitcon kita ya. Dan kalian kembali lagi ke aktivitas liburan kalian ya. Mungkin ada yang tadi tertunda, harusnya lagi jalan-jalan tapi tiba-tiba ada kuliah yang mau nggak mau harus ikut ya. Gitu. Baik, kita punya sekian menit lanjutan, kita bisa gunakan sesi forum untuk memanfaatkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum kalian dapat tanyakan di sesi berikutnya. Seperti saya mau mengakhiri sesi Bitcoin kami ya. Semoga kita semua sekali lagi selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi kemampuan untuk menjalankan aktivitas kita semua ya, jaga kesehatan,
liburan kita semua. Oke, terima kasih Bu Evi. Saya mengucapkan terima kasih, dan yang lain juga mohon izin untuk mengakhiri sesi ini. Ya, terima kasih. Makasih Bu. Makasih Pak, makasih Bu. Makasih Pak, makasih Bu.